frugal gak sengirit yang kalian kira. Apa yang kebayang di otak kalian kalau ngomongin frugal living? Pelit, beli barang selalu murah, atau makan Indomie setiap hari? Konteksnya pasti selalu ke penghematan yang ekstrim banget. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Pelit dan frugal itu beda. Kalau pelit itu biasanya lebih ke arah kalau bisa tuh nggak keluarin duit, nggak usah beli barang, dan mereka lebih cenderung lihat ke sisi harga yang paling murah. Asal ketemu harga murah, ya beli aja. Beda sama frugal yang lebih fokus sama value. Orang-orang yang ngelakuin frugal living biasanya selalu ngeriset dulu, entah dari harga, value. Jadi nggak cuma sekedar melihat dari harga yang murah. Mereka beli barang yang sedikit lebih mahal, tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada beli barang yang murah tapi bisa dipakainya cuman sebentar aja. Arahnya lebih ke kualitas. Dan kalau kita mau lihat konteks sebenarnya, frugal living itu adalah soal kontrol gaya hidup buat mencapai tujuan finansial yang terukur. Ingat, di garis bawahi terukur. Jadi kalau dibedah, konsep ini bisa dimulai dari yang pertama, nentuin target finansial yang jelas. Misalnya kalian mau financial freedom atau mau pensiun dini di umur 40. Kalian harus perhitungan yang jelas. Berapa yang harus kalian save, berapa yang harus kalian tabung dari sekarang untuk mencapai pensiun di usia 40 itu. Jadi nggak bisa cuma ngira-ngira atau sekedar berhemat aja. Tapi semua ada hitungannya. Prinsipnya harus realistis. Dan frugal living ini nggak selalu tentang goals besar kayak pensiun dini atau financial freedom. Tapi bisa juga kalian terapin buat hal-hal lain kayak lunasin utang besar, mau beli rumah, atau mau beli mobil. Gue kasih contoh biar kalian ada gambaran. Misalnya, karena kesalahan ngelola keuangan, kalian punya utang sebesar 50 juta rupiah. Dengan gaji 5 juta per bulan, kalian pengen ngelunasin uang dalam 2 tahun. Itu berarti yang tadinya seluruh gaji kalian dipakai untuk kebutuhan, sekarang harus diatur. Kayak maksimal 3 juta untuk kebutuhan dan sisanya 2 juta untuk ngelunasin utang. Jadi kan bener-bener clear, dalam 2 tahun itu pasti lunas. Artinya, kebiasaan kalian juga harus berubah. Yang tadinya sering makan keluar, jadi lebih sering masak sendiri. Yang tadinya beli kopi di kafe, jadi bikin kopi sendiri, seduh sendiri. Kenapa praktek frugal living ini seringkali kedengeran ekstrim banget? Biasanya didasarin sama 2 hal. Yang pertama income, yang kedua waktu. 2 faktor ini saling berhubungan. Pemikirannya kalau income-nya besar, otomatis goals finansialnya lebih cepat buat tercapai. Dan mungkin tingkat frugalnya nggak perlu sampai ekstrim. Meskipun ada juga yang lebih milih untuk hidup frugal secara ekstrim, walaupun income-nya udah cukup gede. Biasanya mereka ngejar di waktunya, pengen lebih cepat buat achieve. Tapi kalau income-nya lebih kecil, ya otomatis pilihannya juga terbatas. Entah butuh waktu lebih lama, atau harus nerapin gaya hidup frugal yang ketat banget. Dan buat kalian yang kepikiran dan mau nyoba untuk hidup frugal, gue tambahin 2 hal yang jadi poin penting. Yang pertama, pegang kendali keuangan kalian sendiri. Jangan sampai dibalik, kalian yang dikendalin sama uang. Analoginya, kalau pengeluaran kalian banyak banget dan sebagian besar bukan untuk kebutuhan, itu berarti kalian dikendalin sama uang. Karena kalian harus kerja lebih lama lagi, cari uang lebih banyak lagi untuk menuhin hal-hal yang bukan kebutuhan kalian. Jadi yang pertama, kalian bisa prioritasin ke kebutuhan dulu, bukan keinginan. Jangan sampai kebawa FOMO, promo, atau mungkin barang-barang viral. Jadi sebelum beli sesuatu, kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri, gue butuh ini atau cuma kepengen aja? Kalian juga bisa terapin prinsip value for money. Jangan gampang tergiur sama barang murah yang ujung-ujungnya bikin kecewa. Ya karena kualitasnya jelek. Bandingin juga, apakah beli barang yang lebih mahal itu bisa dipakai lebih lama atau mungkin punya kualitas yang lebih baik. Itu juga harus dipertimbangin. Dan poin yang kedua, ternakin uang kalian. Setelah pengeluaran terkendali dan ternyata ada sisa, jangan cuma ditabung. Kelola uang tersebut biar bisa terus berkembang. Misalnya dengan investasi. Manfaatin konsep compound interest, yaitu bunga yang berbunga lagi. Kalian bisa coba pakai hitung-hitungan dengan aplikasi kalkulator investasi. Dan begini simulasinya.
Kalau kalian bersedia buat nabung 2 juta per bulan di instrumen investasi selama 10 tahun, total uang kalian itu jadi sekitar 413 juta di tahun ke-10. Ketimbang uang cuma kalian tabung doang di bank, 10 tahun itu cuma dapat 240 juta. Dan kalau kita perhitungkan, selisihnya itu sekitar 72% atau 173 juta. Gimana? Lumayan banget kan? Jadi kesimpulannya, frugal living itu bukan cuma menahan diri habis-habisan, bukan cuma sekedar beli barang yang murah. Ini soal ngelola gaya hidup, supaya target finansialnya jadi benar-benar tercapai. Jadi bukan cuma ngira-ngira kira-kira di umur sekian gue bakalan pensiun, tapi tiap hari gaya hidupnya hedon, gaya hidupnya foya-foya. Dan dengan cara ini, kalian sebenarnya bisa hemat tanpa sengsara. Jadi gimana? Kalian yang nonton ini, udah ada belum yang nerapin konsep frugal ini? Coba share dong di kolom komen, biar kita sama-sama belajar. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Marjus Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.